Jaka Some, pemuda mandiri, bab 1. Di kampung Cikaret, di bawah kaki Gunung Halimun. Saat itu hari menjelang subuh. Hawa dingin begitu menusuk sampai ke dalam tulang sungsum. Langit masih terlihat gelap, namun Jaka Some sudah sibuk dengan aktivitasnya memotong kayu bakar. Usianya masih sangat remaja, berkisar antara 13 atau 14 tahunan. Namun badannya sudah terlihat kekar dan berotot. Saat usia 10 tahun, Jaka Some sudah menjadi seorang yatim piatu. Ibunya meninggal karena penyakit kronis yang dideritanya, sedangkan ayahnya meninggal saat Jaka Some berusia 7 tahun. Beliau meninggal secara mengenaskan setelah dikeroyok oleh anak buah Juragan Permana. Juragan Permana adalah seorang rentenir dari kampung Rawabalong, kampung yang berada di bawah kaki Gunung Halim. Jaka Some adalah seorang ustadz yang cukup disegani oleh masyarakat. Seorang ustadz yang tegas, berwibawa dan memiliki hati yang dermawan. Sering berceramah dari satu desa ke desa yang lainnya. Hari itu, saat beliau pulang berceramah dari kampung Rawabalong, beliau dihadang oleh beberapa centeng Juragan Permana yang merasa tidak senang dengan isi ceramahnya. Beliau dikeroyok dan dibunuh tak jauh dari gubuknya. Bahkan Jaka Some yang kala itu masih berusia 7 tahun ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Dia tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya menangisi jenazah ayahnya yang telah mati syahid. Hatinya sangat sedih dan marah. Ibu Jaka Some merasa shock melihat suaminya meninggal. Setelah itu dia sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Trauma kematian ayahnya cukup membekas di hati Jaka Some. Apalagi setelah kejadian tersebut, ibunya sering menasihati Jaka Some agar selalu berhati-hati dalam berucap, agar tidak menyinggung apalagi menyakiti perasaan orang lain. Harus menjaga tata krama, kesopanan, sabar, harus keporngalah, dan harus selalu rendah hati. Nasihat-nasihat ibunya tersebut cukup membekas dalam hatinya, bahkan telah membentuk karakter pada dirinya. Sekarang Jaka Some berusia 13 tahun, tinggal di gubuk peninggalan almarhum kedua orang tuanya. Gubuk yang sangat sederhana, terbuat dari bilik bambu yang telah usang. Di dalamnya hanya ada bali-bali bambu dan perapian yang terbuat dari tanah liat yang telah dikeringkan. Bermandikan cahaya obor, Jaka Some begitu asik menikmati pekerjaannya, membelah potongan kayu kering dengan sebilah goloknya, memotong beberapa batang kayu utuh menjadi potongan-potongan kecil agar bisa digunakan sebagai kayu bakar. Keringatnya terlihat bercucuran membasahi tubuh. Jaka Some memang seorang pekerja keras yang penuh keuletan. Malas adalah musuhnya. Dia benci kalau harus menganggurkan waktu dalam hidupnya. Prinsipnya, tidak boleh ada yang sia-sia. Selama longgar dan sehat, dia akan mengerjakan apapun yang sekiranya bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Jaka Some adalah seorang yang ringan tangan, tak merasa sungkan untuk menolong orang lain, tidak peduli meskipun orang tersebut tidak menghargainya. Hatinya sudah cukup puas ketika melihat orang lain telah terbebas dari kesusahan yang sedang dialaminya. Jaka Some tiba-tiba teringat dengan salah satu pesan almarhum ayahnya. Waktu itu Pak Sabarudin pernah berkata kepadanya, "Ujang, anak King, anak abah yang paling ganteng sedunia. Kamu jangan takut capek atau jangan pernah merasa rugi ketika kamu melakukan sesuatu. Selama itu mengandung kebaikan dan manfaat, kerjakan saja secara sungguh-sungguh. Kerjakan dengan hati yang ikhlas dan rasa senang. Jangan pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Yang penting kamu mendapatkan ridho ilahi." Waktu itu Jaka Some mungkin masih berusia sekitar 6 tahunan. Namun ayahnya sudah sering sekali memberikan pituah-pituah. Pernah suatu ketika dia bertanya kepada ayahnya, "Abah, bagaimana kalau kita sudah bekerja dengan keras, namun ternyata maksud dan cita-cita kita tidak tercapai? Apakah pekerjaan tersebut menjadi sia-sia?" Ayahnya tersenyum mendengar pertanyaan Jaka Some, lalu memeluknya sambil berkata, "Anak King, anak abah yang pintar. Kamu harus ingat pesan abah ini. Tidak ada yang sia-sia di dalam amal kebaikan. Sekecil apapun pekerjaan yang kamu lakukan, insya Allah ada dampaknya, ada manfaatnya. Kerjakan saja sampai tuntas. Kalau belum mampu diselesaikan saat itu, ya dilanjutkan lagi di waktu yang lain. Lama-lama, insya Allah akan sampai pada tujuan yang kamu inginkan. Yang penting kamu sabar, terus berikhtiar dan berdoa. Jangan pernah berputus asa. Jangan takut capek. Toh capek itu juga sebenarnya adalah suatu nikmat. Coba kamu pikir,
Kalau kita capek, insya Allah tidur kita juga jadi nyenyak. Makanan yang kita makan akan terasa lebih nikmat, walaupun hidangannya cuma ala kadarnya. Duh, seandainya saja kamu tahu anak king, bisa tidur nyenyak dan makan enak itu adalah suatu karunia, suatu kenikmatan. Toh, setelah istirahat yang cukup, tubuh kita juga akan kembali menjadi segar. Itulah barokah hidup, Jang. Satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Hidup akan penuh dengan kebahagiaan. Yang penting kita harus selalu bisa bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa. Jaka Some mengangguk-anggukkan kepalanya, entah mengerti atau tidak dengan pituahnya tersebut. Ibunya waktu itu sedang menyetrika dengan menggunakan setrika arang, yaitu setrika yang dipanaskan oleh bara api dari arang. Ibunya berkata kepada Jaka Some, "Iya Jang, betul kata abah kamu. Coba kamu lihat, kamu sekarang sedang apa sih?" Walaupun heran ibunya bertanya seperti itu, Jaka Some tetap berusaha menjawab, "Sekarang ambu sedang menyetrika baju." "Memang kenapa tuh ambu?" Ibunya tersenyum mendengar jawaban anaknya. Dia kembali bertanya kepada anak sematawayangnya itu, "Coba lihat, baju dan celana yang akan ambu setrika, apakah banyak atau tidak?" Jaka Some dengan spontan menjawab pertanyaan ibunya, "Wah, banyak sekali ambu, sampai menumpuk seperti gunung." Ibunya tersenyum mendengar jawaban anaknya. "Betul Kasep, anak king. Coba kamu perhatikan, ambu menyetrika pakaian-pakaian ini satu persatu. Kalau ambu setrika satu baju, apakah menurut kamu tumpukan bajunya akan kelihatan berkurang?" Jaka Some agak sedikit ragu untuk jawabnya. Khawatir jawabannya akan keliru. "Bagaimana ya ambu? Menurut saya, kalau ambu cuma menyetrika satu baju saja, tumpukannya masih belum kelihatan berkurang. Apalagi tumpukan setrikaan ambu menggunung seperti itu." Ibunya tertawa senang mendengar jawaban anaknya. "Betul anak king. Kalau cuma satu baju yang ambu setrika, tumpukannya kelihatan tidak berkurang, seakan-akan tidak berubah. Padahal sebenarnya tidak begitu. Dengan menyetrika satu baju saja, ambu sudah mengurangi tumpukan bajunya, meskipun cuma sedikit. Kalau ambu terus melanjutkan menyetrika satu baju lagi dan terus lagi, satu persatu, pasti lama-kelamaan tumpukan bajunya akan hilang, karena habis ambu setrika semuanya. Yang penting mah sabar Ujang, tetap dilakoni. Makanya kalau Ujang bekerja, jangan setengah-setengah. Kerjakan terus dengan penuh kesabaran sampai terwujud maksud dan tujuan yang diinginkan. Bagaimana, mengerti Ujang?" Jaka Some mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah mengerti dengan maksud dan perkataan ibunya waktu itu. Mega merah kini telah nampak di langit timur, pertanda fajar sudah akan terbit. Suara kokok ayam mulai terdengar saling bersahutan, membuyarkan lamunan Jaka Some yang mengenang saat bersama kedua orang tuanya. Jaka Some pun mengangkut kayu bakar yang baru dipotongnya tersebut, dimasukkan ke dalam gubuk. Dia bersiap membuat api untuk memasak air. Sambil memasak, dia menyempatkan diri ke sungai Cikaniki yang tak jauh dari gubuknya. Suara airnya begitu bergemericik. Jaka Some mandi dan berwudu dengan air itu. Air yang masih terlihat begitu jernih dan segar tanpa terkena polusi sedikit pun juga. Bahkan saking jernihnya, terlihat beberapa ikan sedang bermain saling bekerjaran dengan temannya. Jaka Some tersenyum melihat ikan-ikan itu. Itu adalah salah satu hiburan gratis yang bisa membantunya menenangkan jiwa. Jaka Some merasa bergantung dengan keberadaan sungai Cikaniki. Kegiatan mandi, minum, mencuci pakaian, dan segala perabotan biasa dilakukan di sungai tersebut. Sedangkan untuk urusan BAB, Jaka Some lebih memilih area khusus di dalam hutan yang agak jauh dari gubuknya. Dia merasa sayang kalau sungainya akan tercemar oleh limbah organiknya. Mungkin karena saat itu belum ada toilet, sehingga dia harus BAB di sekitar pepohonan yang ada di dalam hutan. Setelah mengenakan baju pangsinya yang sudah tidak jelas lagi warnanya, Jaka Some sholat di dalam gubuknya. Jarak masjid yang cukup jauh menjadikannya senantiasa sholat sendiri di dalam gubuk usangnya tersebut. Dari semenjak kecil, Jaka Some memang sudah mendapatkan pendidikan agama dengan baik dari almarhum ayahnya. Selesai sholat, Jaka Some segera kembali ke dapurnya untuk mengangkat wadah air yang nampak sudah mendidih. Diletakkannya wadah tersebut ke atas bangku kayu yang berada di samping perapian. Dia menciduk air tersebut dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa yang sudah mengering, membuat minuman kopi pahit kesukaannya. Setelah itu,
Dia membakar beberapa umbi-umbian untuk menu sarapannya. Tak lama kemudian tercium bau harum khas dari umbi yang sudah matang terbakar, membangkitkan selera makan yang sudah semenjak tadi bergejolak. Jaka suami bergumam sambil tangan kirinya menggaruk-garuk pantatnya. Walah, baunya sungguh menggoda, membuat saya tambah lapar saja. Enaknya dimakan sambil minum kopi pahit ini mah. Setelah makanannya siap, Jaka suami segera melahapnya sambil sesekali menyeruput kopi pahitnya, minuman favoritnya. Wajahnya menjadi sumringah menikmati hidangan yang terasa nikmat. Setelah kenyang dengan sarapan, Jaka suami mengucapkan syukur. Alhamdulillah Gusti, saya merasa kenyang. Enak sekali. Syukur saya bisa makan enak seperti ini. Setelah selesai sarapan, Jaka suami mulai bersiap-siap untuk pergi ke ladang yang berada di balik Gunung Halimun. Setelah menyorengkan sebilah golok di pinggangnya, dia menenteng wadah minum yang terbuat dari bambu. Tidak ketinggalan juga dengan seruling bambu kesayangannya. Setelah semuanya siap, Jaka suami keluar dari kubu kesayangannya sambil bibirnya berkomat-kamit berdoa mohon kebaikan pada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mugi Gusti maparingan keselamatan sareng keberkahan Kasim abdi. Setelah itu dia berjalan dengan santai dengan wajah berseri-seri, meninggalkan kubu kesayangan yang telah butut karena dimakan usia. Bertani adalah aktivitas rutin yang biasa Jaka suami lakukan dalam kesehariannya. Semenjak kecil dia memang sudah terbiasa dengan dunia pertanian. Ayahnya tercintanya lah yang telah mengajarinya ilmu bertani. Sekarang Jaka suami telah tumbuh menjadi seorang petani yang handal dan terampil. Rasa cintanya terhadap dunia pertanian seakan-akan sudah merasuk ke dalam sanubarinya. Meskipun sebagian besar masyarakat menganggap profesi petani itu sebagai low class, namun bagi Jaka suami justru merasa bangga dengan profesinya itu. Dia membayangkan apa jadinya kalau di dunia tidak ada petani. Wah, pastinya akan repot, karena masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan bahan sandang dan pangan. Sebagai petani, minimal dia telah mampu menjalani hidupnya secara mandiri dengan tidak banyak menggantungkan hidup kepada orang lain. Dia ingat dengan nasihat ayahnya ketika pertama kali dia mendapatkan pelajaran ilmu pertanian. Ujang, anak king anu bager, Allah itu maha barokah, menciptakan segala sesuatu itu tanpa sia-sia. Segala apapun yang Allah ciptakan Ujang anak yang anu bager, Allah itu maha barokah, menciptakan segala sesuatu itu tanpa sia-sia. Segala apapun yang Allah ciptakan, semuanya pasti mempunyai fungsi dan manfaatnya sendiri-sendiri. Hanya saja, seringkali kita tidak banyak mengetahuinya. Kita bertani ini adalah untuk mencari karunia Allah. Berharap dengan usaha yang kita lakukan ini, Allah ridho dan memberikan rezeki kepada kita berupa bahan pangan yang bermanfaat sebagai penyambung hidup. Ya, kita ini adalah salah satu makhluk Tuhan. Sekuat atau sehebat apapun, masih memerlukan sesuatu untuk menyambung hidup. Kita masih bergantung pada makanan, minuman, udara yang bersih, tanah tempat tinggal, dan lain-lain untuk bisa melanjutkan kehidupan. Berbeda dengan Allah yang maha sempurna, tidak memiliki kelemahan sedikit pun juga. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun untuk hidup, karena dialah zat yang maha hidup. Dialah sumber dari segala sesuatu. Semuanya menjadi ada karena kehendaknya. Bahkan Allah yang memberi segala sesuatu yang diperlukan oleh makhluknya. Allah yang telah menciptakan langit, bumi, tanah, udara yang nyaman, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Semua itu adalah salah satu wujud dari kasih sayang Tuhan semesta alam. Kita tinggal mengelolanya saja untuk memperoleh sesuatu yang kita butuh atau inginkan. Allahus Somad, itulah mengapa disebut Tuhan, karena segala sesuatu bergantung kepadanya, termasuk kita, menggantungkan diri kepada kebaikan dari Tuhan seluruh alam. Bertani ini adalah salah satu jalan kita untuk mencari ridho dan karunia-Nya. Jaka suami mengangguk-anggukan kepalanya saat mendengar ceramah ayahnya waktu itu. Tanpa terasa, sekarang dia sudah menjadi seorang petani yang handal dan terampil. Bahkan karena hasilnya selalu berlebih, Jaka suami sering mensedekahkan sebagian hasil pertanian kepada warga kampung yang membutuhkan.